Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida Kartika Putri, NIM 200312614023. Saya dari kelas offering C7 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan bab gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat yang pertama, memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Yang kedua, memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing, serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi Islam. Dalam usaha menemukan jati dirinya, dalam diri umat Islam, Indonesia tumbuh dan berkembang beragam gerakan Islam dalam usaha melakukan perubahan untuk menentukan masa depan. Memasuki abad 21, pengaruh globalisasi ikut memberikan warna tersendiri pada dinamika organisasi dan gerakan Islam di Indonesia. Berikut merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Organisasi Islam modern di Indonesia yang pertama yaitu Muhammadiyah. Latar belakang Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelahiran Muhammadiyah merupakan awal dari sebuah gerakan Islam modernis yang melakukan perintisan pemurnian akidah sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Kata Muhammadiyah sendiri secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah memiliki ajaran dan atau pemikiran yang membedakan ia dengan organisasi Islam yang lain. Di antara ajaran Muhammadiyah yang relatif menonjol adalah yang pertama, mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru. Dan kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah disebut dengan bid'ah. Selanjutnya, basis massa. Basis massa dari Muhammadiyah sendiri lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani mencakup wilayah Jawa maupun di luar Jawa. Selanjutnya, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah Muhammadiyah sendiri cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabsyir menyenangkan, islah atau memperbaiki, dan tajdid atau memperbarui. Oke, organisasi Islam modern di Indonesia yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU. Latar belakang dari Nahdlatul Ulama yaitu NU didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Awalnya nama Nahdlatul Ulama berasal dari Nahdlatul Waton atau kebangsaan tanah air, kemudian diganti menjadi Nahdlatul Fikri, dan kemudian diganti lagi menjadi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya yaitu ajaran dan pemikiran dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Selanjutnya yaitu basis massa dari NU. Populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata baik di kota maupun di desa. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah dari NU. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tawazun atau seimbang dalam segala hal termasuk penggunaan dalil nakli maupun akli, tasamuh atau toleran,
tawasud atau moderat, dan istidal atau tegak lurus, artinya konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tak hanya itu, NU melakukan berbagai upaya agar akulturasi budaya tersebut tetap menjadi kitah atau cita-cita kuat organisasinya didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini. Salah satunya melalui upaya sosialisasi ke pondok pesantren yang merupakan basis kaderisasi potensial kalangan NU. Organisasi Islam modern yang ketiga yaitu Salafi. Latar belakang berdirinya Salafi yaitu didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Gerak Salafi yang paling asli adalah dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibawa oleh para ulama di Sumatera Barat pada awal abad ke-19, yaitu kaum Padri, yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Inilah Salafi pertama di Indonesia. Gerakan Padri berlangsung dalam kurun waktu 1803 hingga sekitar 1832. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa gerakan ini sebenarnya telah mulai muncul bibitnya pada masa Sultan Aceh atau Iskandar Muda. Selanjutnya yaitu ajaran dan pemikiran dari Salafi. Ajaran dan pemikiran dari Salafi adalah upaya pembersihan ragam bid'ah, hajar mubtadi, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan menyimpang. Menurut Buraikan, Salaf memiliki dua pengertian. Pertama, sisi khutwah atau keteladanan, yaitu 3 generasi pertama Islam yang disebut Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi unggul, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kedua, sisi manhaj. Siapa saja yang mengikuti manhaj atau paradigma 3 generasi tersebut, maka mereka disebut pengikut salaf. Selanjutnya yaitu basis massa dari Salafi. Pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Itu pendekatan dakwah dari Salafi. Salafi sendiri untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak oleh Salafi. Organisasi Islam modern terakhir yaitu Hizbut Tahrir atau HTI. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1952 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran dari Hizbut Tahrir sendiri yaitu yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam secara global atau disebut dengan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang ketiga yaitu mengharamkan segala bentuk instrumen demonstrasi termasuk pemilihan umum atau pemilu yang dipandang sebagai produk pemikiran barat atau kufur. Yang keempat, melarang keterlibatan anggotanya dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi. Yang kelima, menolak segala tatanan politik sosial ekonomi, teknologi, produk barat modern dan menggantikannya dengan tatanan Islam. Selanjutnya yaitu basis massa dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mayoritas pengikutnya di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Biasanya yang menaungi HT adalah Badan Dakwah Kampus atau BDK atau Lembaga Dakwah Kampus LDK. Pendekatan dakwah dari Hizbut Tahrir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demonstratif dan publikatif. Berdasarkan penjelasan materi yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan keempat organisasi tersebut memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah, cabang fikih, sementara persoalan usul atau pokok akidah hampir semuanya sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.